Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Maros akan melakukan percakapan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing dalam Supervisi Akademik. Pada kegiatan ini, saya Sumarni selaku pengamat, Dan saya Hijriah Rahman selaku coach. Dan saya Nur Kadri selaku coaching. selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hijriah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu, baik Bu Hijriah. Sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan Ibu Nur Qadri selaku coachingnya nanti. Sebelum Ibu memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya agar Ibu juga tahu ya, Bu ya. Ya, Bu, silakan, Bu. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah dalam percakapan, proses pencakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Bagaimana Ibu, bisa dipahami? Insya Allah bisa, Bu. Baik Ibu Hijriah. Kalau begitu selanjutnya, sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apa boleh Ibu? Boleh dong, Bu. Alhamdulillah. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi dalam coaching ini, kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam percakapan nanti dengan Ibu Nur Qadri? Baik, Bu. Dalam percakapan nanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua ya, Bu. Yang pertama itu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Seperti itu, Bu. Baik, luar biasa sekali Ibu. Jadi ada dua ya Ibu. Yang pertama itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Iya. Nah, dari dua kompetensi ini, saya kira-kira menurut Ibu, bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses uji klinis ini? Jadi begini, Bu. Untuk yang kompetensi spesifiknya adalah yaitu yang pertama mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi lebih dalam lagi. Kemudian saya juga dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Seperti itu, Bu. Memang betul sekali Ibu. Mendengarkan arti adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coaching. Nah, untuk yang pertanyaan terakhir nih Bu, perihal indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti dengan Ibu Nur Qadri, Bu? Indikator keberhasilan yang saya tuju itu, Bu, yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur tirta secara runtut, dan kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach agar beliau bisa menemukan solusi dari masalahnya itu sendiri. Baik Ibu. Semoga dari indikator yang Ibu sampaikan terkait prosesnya, sehingga ide-ide dari Kuci dapat tergali dengan maksimal. Semangat ya Bu ya. Iya, Bu. Saya kira demikian pertanyaan saya. Untuk selanjutnya Ibu bisa memulai proses coachingnya. Dan di sini saya berharap Ibu proses percakapan dapat berjalan dengan lancar. Sudah siap Ibu? Insya Allah siap, Bu. Bagaimana Ibu Nur Qadri, sudah siap? Siap sekali, Bu.
Baik, kalau begitu silahkan Ibu memulai proses percakapan kucingnya. Di sini saya bertindak hanya sebagai pengamat. Ya, jadi silahkan Ibu. Baik, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Kadri. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Hijriah. Saya baik sekali, kabar saya baik sekali Bu hari ini. Baik Bu, ada apa Ibu kelihatannya terlihat murung, sedang banyak pikiran ya Bu? Iya Bu, saya memikirkan tentang P5 yang akan dilakukan di sekolah saya pekan depan. Oh iya, saya mendengar bahwa Ibu ditunjuk sebagai koordinator ya Bu di sekolah Ibu. Kira-kira proyek apa yang sedang Ibu persiapkan untuk siswa? Saya ingin mendengar lebih lanjut tentang proyek tersebut dan mungkin ada yang bisa saya bantu Bu. Terima kasih Bu, saya betul-betul bingung. Saya sedang merancang proyek P5 dengan tema kearifan lokal. Saya berencana melibatkan siswa di dalam melakukan penelitian tentang budaya lokal di sekitar lingkungan mereka. Namun saya merasa masih ada beberapa hal yang belum optimal, terutama dalam membangun keterlibatan siswa secara aktif di dalam proyek yang akan saya lakukan nanti. Nah, itu menarik sekali tema yang Ibu pilih. Nah, kearifan lokal sangat relevan untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila pada siswa. Kalau boleh saya tahu Bu, secara lebih spesifik lagi, bagian mana dari keterlibatan siswa yang menurut Ibu Kadri masih kurang optimal? Saya merasa siswa saya belum sepenuhnya antusias untuk berpartisipasi dalam penelitian yang akan saya lakukan. Mungkin mereka kurang paham atau merasa topik ini kurang menarik, Bu. Saya sudah pernah mencoba menjelaskan ketika saya mengajar, tetapi respon mereka masih cenderung pasif, Bu. Oh, seperti itu Bu. Baik, berdasarkan pengalaman Ibu, apakah Ibu sudah pernah mencoba pendekatan lain selain ceramah atau penjelasan? Mungkin di pikiran Ibu ada metode yang bisa lebih mengaktifkan atau menggairahkan lagi semangat mereka supaya mereka rasa ingin tahunya lebih lagi meningkat seperti apa? Saya hanya pernah menggunakan metode ceramah Ibu dan diskusi kelas ya. Kalau saya pikir-pikir lagi, mungkin saya bisa memberikan mereka tugas berbasis proyek secara lebih mandiri. Namun saya masih khawatir Bu, mereka masih belum terbiasa dengan proyek mandiri yang akan saya berikan kepada mereka. Nah, kalau tadi Ibu mengatakan Ibu sudah memberikan metode selain ceramah dan Ibu juga memberikan metode tugas berbasis proyek, itu sangat bagus ya Bu. Saya setuju dengan metode seperti itu. Bisa lebih memberdayakan siswa. Menurut Ibu, tugas proyek yang seperti apa yang kira-kira yang akan Ibu berikan kepada siswa yang bisa melibatkan siswa secara langsung dalam mencari informasi tentang budaya lokal sekitar lingkungan mereka? Seperti apa kira-kira Bu proyeknya? Begini Bu, saya berencana mencoba menggunakan metode eksplorasi langsung. Eksplorasi langsung di sini saya meminta siswa untuk memilih Bu. Mereka boleh melakukan wawancara langsung kepada tokoh masyarakat yang berpengaruh atau mengetahui tentang
situs budaya lokal di lingkungan mereka. Kemudian saya juga bisa meminta mereka mengunjungi langsung situs tadi. Ini bisa membuat mereka lebih terlibat dan merasakan langsung manfaatnya, Bu. Itu ide yang sangat menarik, Bu, menurut saya. Saya rasa dengan cara tersebut, dengan mengaktifkan siswa, mereka terjun langsung ke lapangan, bertanya atau mewawancarai tokoh masyarakat, menggunakan apa tadi, supaya menimbulkan rasa ingin tahu mereka. Saya kira siswa bisa lebih tertarik dan termotivasi karena terjun langsung ke lapangan. Menurut Ibu, alat atau media apa yang bisa siswa gunakan untuk mempermudah mereka dalam kegiatan wawancara atau kunjungan ke situs budaya lokal tersebut, Bu? Media apa ya, Bu, yang paling murah, tidak menyulitkan siswa, yang mereka bisa langsung gunakan? Mungkin, oh ya, bisa menggunakan HP ya, Bu, karena di HP kan banyak fitur-fitur yang bisa mereka gunakan. Salah satunya fitur perekam suara yang bisa mereka gunakan ketika sedang melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat yang mereka dapatkan. Kemudian selain menggunakan media perekam suara, mereka juga bisa menggunakan video untuk memvideo tentang situs-situs atau budaya-budaya lokal yang ada di sekitar lingkungan mereka. Bagaimana menurut Ibu? Itu luar biasa sekali, Bu, kalau menurut saya. Saya yakin penggunaan teknologi akan semakin membuat proyek ini relevan dengan keseharian mereka. Selain itu, kira-kira bagaimana dengan penguatan kolaborasi di antara siswa? Apakah sudah ada strategi untuk mengelola kerjasama mereka dalam kelompok, Bu? Kalau boleh tahu, kira-kira seperti apa, Bu? Kolaborasi ya, Bu. Kolaborasi artinya kerjasama ya, Bu. Iya, iya. Saya akan membagi mereka ke dalam kelompok, tetapi belum ada aturan kerjasama yang jelas di dalam kelompok tadi. Mungkin saya bisa memberikan panduan ya, Bu, atau peran khusus kepada setiap anggota kelompok agar tugasnya lebih terstruktur. Nah, itu benar sekali, Bu. Memberikan peran dalam kelompok bisa membantu siswa mengembangkan tanggung jawab dan keterampilan kerjasama mereka. Nah, selain itu, tugas atau peran apa kira-kira, Bu, yang akan Ibu berikan kepada siswa-siswa Ibu? Tugas apa ya, Bu? Menurut saya, yang pertama saya pilih dulu pemimpin kelompoknya. Kemudian setelah saya memilih pemimpin kelompok, saya kemudian memilih siswa yang melakukan penelitian, yang meneliti langsung ke tempat tadi. Kemudian yang ketiga mungkin saya pilih dokumenternya, Bu, yang dokumentator yang bisa melakukan video, bisa melakukan perekaman. Ini juga bisa membantu siswa yang masih pasif, Ibu, karena dalam kegiatan proyek saya melihat ada beberapa siswa yang cenderung tidak bisa bekerja sama atau tidak mau berkolaborasi dengan temannya. Saya rasa jika setiap siswa punya peran spesifik, mereka akan lebih merasa bertanggung jawab terhadap hasil proyeknya. Bagaimana, Bu? Ya, saya setuju sekali, Bu, dengan pendapat Ibu. Saya percaya proyek ini bisa memberikan dampak yang sangat besar, tidak hanya untuk siswa, tetapi juga untuk lingkungan sekitar yang ada di sekolah Ibu. Setelah proyek berjalan, kira-kira bagaimana, Bu, jika kita bertemu lagi untuk merefleksikan
Mungkin kita bisa evaluasi Bu atau saling sharing hasilnya dan melihat apa yang bisa dikembangkan lebih lanjut lagi Bu. Siap sekali Bu. Tentu saja dalam pekan ke depan ini saya akan selalu menghubungi Ibu. Mungkin saya akan selalu mencari tahu apakah proyek yang saya lakukan ini sudah betul-betul bisa saya lakukan dan bisa berjalan lancar. Kemudian dari yang Ibu berikan, saya berharap saya bisa melanjutkan proyek ini dengan pendekatan yang lebih kreatif kepada siswa, dan saya akan berusaha mengimplementasikan ide-ide tadi yang sudah kita bicarakan bersama Ibu. Baik Bu Kadri, semoga kita bisa tidak terputus sampai di sini saja ya Bu percakapan kita. Nanti kita bisa saling sharing Bu, bisa lewat WA. Dan mungkin kita juga bisa Bu saling berbagi pengalaman. Siapa tahu apa yang dilakukan di sekolah Ibu dilakukan di sekolah saya. Begitupun sebaliknya Bu ya. Ya, terima kasih banyak Bu atas kesempatannya hari ini. Saya berterima kasih juga Bu atas waktu yang diluangkan kepada saya. Mungkin karena ini proyek pertama saya ingin proyek ini berhasil dan berjalan lancar, jadi jangan bosan-bosan kalau saya sering mengganggu istirahat Ibu. Ya, tidak apa-apa Bu, sama-sama Bu Kadri. Saya yakin proyek ini akan sukses. Jangan ragu Bu untuk menghubungi saya jika ada kendala. Selamat mencoba Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Baik, sudah selesai Bu? Iya. Alhamdulillah. Baik Bu Hijriah. Tadi saya sudah menyimak percakapan Ibu dengan Ibu Nur Qadri sebagai kucing, dan terkait proses kucing ini ada beberapa catatan saya ya. Jadi saya mencatat beberapa bagian tentang tadi proses percakapan antara Ibu Hijriah dan Ibu Nur Qadri. Tetapi sebelumnya di sini saya ingin mengajukan pertanyaan. Apakah boleh Ibu Hijriah? Silahkan Bu. Baik, terima kasih banyak Ibu. Jadi yang pertama di sini Bu, dari proses kucing tadi yang Ibu lakukan dengan Ibu Nur Qadri, apa yang sudah Ibu lakukan sewaktu kucing tadi, apa indikator ketercapaiannya Ibu? Jadi pada saat coaching Bu yang sudah mantap, menurut saya itu adalah prinsip pada coaching Bu yang sudah baik, yaitu berupa kemitraan, proses dan kreatif, memaksimalkan potensi coaching. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan adalah mendengarkan aktif dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu. Baik, betul sekali Ibu. Ternyata apa yang saya catat-catat di sini Ibu dengan yang Ibu sampaikan itu sudah sangat sesuai Bu. Di mana catatan saya di sini saya sudah mencatat bahwa Ibu sudah melakukan yang pertama itu prinsip kemitraan. Itu nampak pada saat Ibu berbicara ada kesetaraan, dan juga Ibu sudah melakukan di mana Ibu sudah menggali potensi dari Kuci yaitu Ibu Nur Qadri untuk menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Dan selain itu catatan saya juga di sini Ibu sudah melakukan percakapan dengan menggunakan alur tirta. Mungkin itu yang lebih penting Ibu. Ya, alhamdulillah Bu. Iya. Jadi secara keseluruhan sudah sangat bagus sekali Ibu. Kemudian saya masih ingin bertanya Ibu, apakah masih boleh Bu? Silahkan Ibu dengan senang hati. Baik Ibu, jadi di sini pertanyaan terakhir saya Ibu, kira-kira dari proses kucing tadi Ibu selaku coach dan Ibu Nur Qadri selaku kucing, dari apa ya? Kira-kira dari proses kucing tadi itu kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu yaitu kehadiran penuh Bu.
karena mungkin Koci merasa ada unek-unek. Dan seharusnya saya bisa menggunakan teknik stop agar bisa lebih rileks lagi. Seperti itu, Bu. Oh, begitu Ibu Di. Jadi Ibu ingin menerapkan teknik stop untuk kegiatan kucing selanjutnya, Bu ya. Terima kasih Ibu Hijriah. Saya harap proses ini ke depannya bisa sesuai harapan. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Jadi tidak hanya potensi ini yang Ibu kembangkan, tetapi potensi yang lain juga Ibu. Dan ketika memberikan sebuah pelayanan kucing seperti halnya tadi terhadap mitranya atau terhadap kucingnya, itu bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nantinya ke depannya ketika memberikan proses kucing bisa sesuai dengan harapan ya. Jadi harapannya dalam artinya bahwa kucing ini dalam menyelesaikan suatu masalah Ibu tetap pada alur tirta ya. Jadi dari alur tirta ini tetap dilaksanakan ya. Jadi terima kasih Ibu, sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa bermanfaat baik itu untuk Ibu, saya sendiri dan Ibu Endar Putri. Semoga kedepannya kita bisa menjalin silaturahmi lebih baik lagi. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian video kegiatan kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.